Selamat datang di video pembelajaran IPAS kelas 6 SD. Hari ini kita akan mempelajari bab 2, cerita tentang Indonesia kita. Topik B, macam-macam perlawanan. Bagaimana perjuangan para pahlawan dalam mengusir penjajah? Peperangan merupakan salah satu cara yang ditempuh bangsa Indonesia untuk terbebas dari penjajah. Perang yang terjadi di Indonesia untuk melawan penjajah terjadi hampir di semua pulau, misalnya Perang Maluku, Perang Diponegoro, Perang Padri, Perang Banjarmasin, Perang Aceh, dan masih banyak lagi. Peperangan yang dilakukan rakyat Indonesia tidak terlepas dari sosok pemimpin dan tokoh yang memberanikan diri untuk menjadi pemimpin melawan kekejaman penjajah. Perang Jawa, perjuangan Pangeran Diponegoro. Memasuki abad ke-19 keadaan di Jawa, khususnya di Surakarta dan Yogyakarta semakin memprihatinkan. Intervensi pemerintah Belanda melahirkan konflik baru di lingkungan kerajaan. Mereka berani memunculkan budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara, seperti minum-minuman keras. Belanda juga membuat kebijakan baru dengan menaikkan pajak, serta berani memasang patok-patok pembuatan jalan di atas tanah leluhur Kesultanan Yogyakarta. Hal tersebut menyebabkan Pangeran Diponegoro sangat marah dan menyatakan perang dibantu pasukan kerajaan. Saat perang, Pangeran Diponegoro menerapkan taktik gerilya dengan cara menyerang secara tiba-tiba dan memutus jalur pengiriman makanan bagi pasukan Belanda. Hal ini membuat Belanda mengalami banyak kekalahan saat menghadapi pasukan Pangeran Diponegoro. Untuk mengatasinya, Belanda di bawah pimpinan Jenderal de Kock memanggil bala bantuan tentara Belanda dari wilayah Sumatera, Sulawesi, dan merekrut tentara yang didatangkan dari Afrika dan Pantai Gading untuk menambah jumlah tentara. Selain itu, sang jenderal juga menerapkan strategi baru yang dikenal dengan benteng Stelsel, yakni membangun banyak benteng untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Hal ini membuat pasukan Diponegoro terdesak dan mengalami banyak kekalahan sehingga terpaksa berunding dengan Belanda. Saat datang ke tempat perundingan, Belanda berbuat licik dengan menangkap Pangeran Diponegoro dan mengasingkannya ke Makassar, Sulawesi Selatan sampai beliau meninggal di pengasingan pada tahun 1855. Perang Diponegoro atau dikenal dengan Perang Jawa dimasukkan dalam The Great War oleh orang Eropa karena berhasil membuat Belanda sampai mengerahkan 50.000 tentara. Belanda mengalami banyak kerugian sehingga memunculkan ide kultur Stelsel untuk mengganti kerugian dari perang ini. Perang Padri, perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Perang tersebut bermula dari pertentangan antara kaum adat dengan kaum agama atau kaum Padri terkait praktik keagamaan dan menimbulkan peperangan. Oleh karena kaum adat mengalami kekalahan dalam perang dan terdesak, akhirnya kaum adat meminta bantuan tentara Belanda yang ada di wilayah itu. Sebagai imbalannya, Belanda memanfaatkan kesempatan itu dengan menginginkan wilayah Minangkabau menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Pada peperangan ini, kaum Padri dipimpin oleh Datuk Bandaro. Setelah beliau meninggal, digantikan oleh Tuanku Imam Bonjol. Dalam melakukan perlawanan terhadap kaum adat yang dibantu tentara Belanda, Tuanku Imam Bonjol membuat strategi perang gerilya sehingga berhasil mengacaukan pasukan Belanda. Karena kewalahan, Belanda meminta untuk berunding dan melakukan gencatan senjata pada tahun 1825. Pada saat terjadi gencatan senjata, pasukan Belanda dikirim ke Jawa untuk membantu menghadapi Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Setelah memenangkan Perang Jawa, pasukan Belanda ditarik ke Sumatera Barat untuk melawan kaum Padri dan menguasai wilayah Sumatera Barat. Dengan jumlah pasukan Belanda yang meningkat pesat, maka terjadi pertempuran hebat di daerah Agam pada tahun 1833. Dalam pertempuran tersebut, Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap Belanda pada tanggal 25 Oktober tahun 1837. Kemudian, Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, dipindahkan ke Ambon, dan terakhir dipindahkan ke Manado. Beliau wafat pada tahun 1864 dan dimakamkan di Kampung Pineleng dekat kota Manado. Pada masa penjajahan, kehidupan rakyat Indonesia sangat menderita. Rakyat Indonesia mengalami beragam penderitaan dan ingin terbebas dari penindasan dan penjajahan yakni dengan melakukan berbagai perlawanan. Cara yang dilakukan rakyat Indonesia masih mengatasnamakan daerahnya masing-masing, sehingga belum ada rasa persatuan dan kesatuan atas nama bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan gagalnya bangsa Indonesia mengusir para penjajah.
Dengan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Munculnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional. Pada masa awal pergerakan, lahirlah organisasi-organisasi pergerakan, seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan Indische Partij. Selanjutnya, organisasi pergerakan berkembang masa awal radikal yang menghasilkan organisasi, seperti Perhimpunan Indonesia atau PI dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Masa selanjutnya, yaitu masa moderat dengan bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Beberapa organisasi yang berhaluan moderat, antara lain Partindo, Gabungan Politik Indonesia, GAPI, Majelis Islam A'la Indonesia, MIAI, Persatuan Pemuda Kristen, Persatuan Pemuda Katolik, dan masih banyak organisasi lainnya. Ada beberapa faktor penyebab lahirnya pergerakan nasional tersebut, yaitu, pertama, sejarah kejayaan kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Kedua, penderitaan rakyat akibat penjajah. Ketiga, lahirnya golongan terpelajar dan cendekiawan. Keempat, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Dan kelima, kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti Filipina dan India. Dengan adanya pergerakan nasional ini, akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dari hasil Kongres Pemuda. Selain itu, lagu Kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman diperdengarkan dan dipublikasikan pertama kalinya pada Surat Kabar Sinpo dengan mencantumkan teks bahwa lagu itu merupakan lagu kebangsaan. Berikut isi dari teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kedatangan penjajahan Jepang. Pada tanggal 8 Desember tahun 1941, pasukan Jepang berhasil menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika yang berada di Pearl Harbor, Hawaii, dan terjadi Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Dalam waktu singkat, Jepang bisa menyerbu dan menduduki Filipina, Myanmar, Malaya, Singapura, dan termasuk Indonesia. Pada tanggal 1 Maret tahun 1942, pasukan Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa dan 4 hari kemudian berhasil menguasai Batavia, sekarang Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Angkatan Perang Sekutu menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sebenarnya, alasan Jepang menduduki Indonesia karena Indonesia kaya akan bahan mentah, seperti minyak bumi dan batu bara. Selain itu, wilayah Indonesia juga banyak produksi pertanian yang dibutuhkan tentara Jepang. Jumlah rakyat Indonesia yang banyak, dimanfaatkan Jepang untuk membantu perangnya. Mereka disebut dengan Romusha. Walaupun Jepang hanya menjajah Indonesia selama 3,5 tahun, namun kekejamannya melebihi penjajah sebelumnya. Siksaan yang diderita bangsa Indonesia terus ditunjukkan baik secara ekonomi maupun siksaan secara militerisme lainnya. Pada pertengahan tahun 1945, dilihat sebagai akhir pendudukan tentara Jepang sampai akhirnya terbentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Persidangan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pun terus berlangsung meskipun bangsa Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Jepang. Jepang berjanji akan memberikan hadiah kemerdekaan di akhir sidang BPUPKI. Setelah itu, dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang terdiri atas berbagai wakil dari wilayah luar Jawa dan beberapa mantan anggota BPUPKI. Namun sebelum PPKI melakukan sidang pertamanya, bom atom telah menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki dan membuat Jepang menyerah kepada sekutu. Hal ini tentunya berpengaruh kepada janji kemerdekaan yang diberikan untuk Indonesia. Peristiwa bom atom itu menjadi peristiwa pembuka jalan kemerdekaan Indonesia untuk meraih hak kemerdekaan dengan usaha bangsa sendiri. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Masyarakat Indonesia sudah mengalami masa penjajahan dan penindasan dari bangsa-bangsa Eropa dan Jepang. Pada mulanya, perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia bersifat kedaerahan dan hanya membela wilayah atau daerah tempat mereka tinggal. Akan tetapi,
pada tahun 1908 mulai berdiri organisasi modern pertama yang bernama Budi Utomo. Setelah itu, lahirlah organisasi nasionalisme lain, seperti Sarekat Dagang Islam, Indische Partij, Partai Nasional Indonesia, PNI, dan sebagainya. Organisasi-organisasi ini lebih menjunjung persatuan dan kesatuan Indonesia. Sampai pada akhirnya, organisasi-organisasi tersebut mencetuskan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa bersejarah ini menjadi pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia untuk mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai perlawanan terhadap bangsa Eropa dan Jepang yang melakukan penjajahan. Berikut tabel berbagai karakteristik perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa dan Jepang. 1. Perbedaan sifat perjuangan. Masa penjajahan bangsa Eropa masih bersifat kedaerahan, belum sepenuhnya bersatu dan perjuangan masih atas dasar daerah masing-masing. Sedangkan masa penjajahan Jepang sudah menanamkan konsep persatuan dan kesatuan. 2. Perbedaan bentuk perjuangan. Masa penjajahan bangsa Eropa menggunakan peperangan fisik. Sedangkan masa penjajahan Jepang mengandalkan kecerdasan dengan menggunakan organisasi-organisasi buatan Jepang untuk mengobarkan cita-cita kemerdekaan dan mempersiapkan kemerdekaan. 3. Perbedaan hasil perjuangan. Masa penjajahan bangsa Eropa, pihak Indonesia hampir selalu mengakhiri dengan kekalahan. Sedangkan masa penjajahan Jepang berhasil mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk merdeka. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. 1. Perang Diponegoro dan Perang Padri merupakan salah satu contoh dari bentuk perlawanan kedaerahan rakyat Indonesia terhadap para penjajah. 2. Perlawanan kedaerahan belum memicu persatuan dan kesatuan seluruh Indonesia, sehingga menyebabkan gagalnya perjuangan melawan Belanda. 3. Kaum terpelajar menggunakan strategi modern, yaitu melalui kekuatan organisasi yang menjadi awal masa pergerakan nasional. Dan 4. Peristiwa Sumpah Pemuda merupakan janji pemuda-pemuda Indonesia untuk bersatu berjuang menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kosakata baru. Intervensi adalah campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak. Kebijakan adalah pedoman dan dasar rencana. Romusha adalah orang-orang yang dipaksa bekerja berat pada zaman pendudukan Jepang, pekerja paksa. Sampai di sini pembelajaran IPAS hari ini, tentang bab 2, topik B, macam-macam perlawanan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk informasi pembelajaran lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.